Pagi hari ini kita masih di dalam tema bulanan pada bulan September ini. Tema besar yaitu berbicara tentang holiness, tentang kekudusan. Minggu yang lalu saya ikuti dari channel YouTube Bapak Gembala Saudara, Pastor Stephen G. menyampaikan dan telah meletakkan dasar pengajaran ya tentang kekudusan, yaitu bermula atau diawali dari pribadi. Ya, pribadi Elohim, ya Yahweh Sefaot. Ya, itu dasar yang diletakkan dan minggu-minggu berikutnya kita akan belajar ya secara progresif setiap kebenaran firman Tuhan tentang melihat Elohim pada minggu ini. Saya diberi tema dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi saudara ayat tema kita pada minggu ini, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Saya ulangi, berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim, Bapak Ibu. Ya, kata melihat Elohim itu Bapak Ibu memiliki satu pengertian mengizinkan dirinya untuk bisa terlihat. Ya, jadi kata melihat itu dari bahasa aslinya memiliki pengertian memberi dirinya untuk dapat terlihat. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang melihat Elohim, berarti kita sedang belajar ya untuk memiliki satu pengalaman, untuk kita bisa mengalami di mana Elohim menyatakan dirinya, mengizinkan, memberikan dirinya untuk bisa kita lihat, untuk bisa terlihat oleh kita. Ya, atau dengan kata lain, kita mengalami di mana Elohim menyatakan dirinya kepada kita. Elohim menyatakan diri kepada manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyataan umum. Penyataan umum berbicara tentang manusia dapat melihat Elohim ya melalui ciptaan. Melalui alam semesta. Segala sesuatu ciptaan Elohim yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, melalui ciptaannya itu, kita akan dibawa ke satu pemahaman, ke satu pengenalan siapa penciptanya. Dan di puncak segala sesuatu, sumber segala sesuatu, kita akan menemukan pribadi Elohim yang sejati, pencipta. Pencipta alam semesta ini dengan segala sesuatu isinya. Lalu dalam pernyataan umum kita juga akan bisa melihat Elohim menyatakan dirinya kepada setiap kita melalui sejarah manusia. Kita melihat Bapak Ibu kalau dalam Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru lewat beberapa tokoh yang dipilih oleh Elohim untuk dia menyatakan dirinya kepada mereka lewat Musa. Minggu yang lalu saudara belajar. Ya, menyatakan dirinya kepada Musa lewat satu penampakan yang supernatural, ya, semak belukar yang terbakar, ya, yang menyala tapi tidak terbakar. Elohim menyatakan dirinya, memberi dirinya untuk bisa ditemui, bisa dialami oleh Musa. Yesaya, Yohanes dalam sebuah penglihatan menyatakan segala sesuatu yang bersifat yang ada di depan. Dia menyatakan dirinya. Bisa juga melalui sejarah bangsa-bangsa. Kita membaca dalam Alkitab. Umat perjanjian Elohim, Israel. Bagaimana Elohim menyatakan dirinya terhadap mereka. Lewat banyak hal. Ya, membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Sampai hari ini pun kita bisa melihat. Satu bukti nyata bahwa Elohim itu eksis bagi mereka. Lewat apa lagi kita bisa melihat Elohim? Kita bisa mengalami
bagaimana Elohim itu menyatakan dirinya kepada kita semua. Lewat peristiwa, Bapak Ibu. Lewat setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita tentu mengingat satu tokoh dalam Alkitab, Ayub. Ayub itu kita melihat betapa salehnya dia hidup. Tetapi dia mengalami satu keadaan yang tidak seperti yang dia harapkan. Kesukaran, penderitaan, ya kehilangan orang-orang yang dikasihinya dan kehilangan semua yang dipunyainya. Lewat kesukaran, lewat penderitaan, lewat pengalaman, rentetan pengalaman hidup manusia, Ayub, Elohim menyatakan dirinya, memberi dirinya untuk bisa dialami oleh Ayub. Kalau saudara membaca dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, Ayub berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau ya Elohim. Tapi sekarang, kapan sekarang Bapak Ibu? Ketika dia telah mengalami rentetan peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak enak bagi tubuhnya, bagi jiwanya, dia sangat menderita. Tapi setelah melalui setiap rentetan peristiwa itu, kejadian itu, dia katakan, namun sekarang mataku melihat Elohim. Mataku memandang Yahweh Sebaot. Aku mengalaminya. Bukan hanya dari kata orang. Bukan hanya dengar orang lain bersaksi, menceritakan pengalamannya. Tapi mataku sendiri melihatnya. Aku memandangnya. Dia mengalami bagaimana Elohim menyatakan dirinya kepada Ayub dan mengganti setiap hal kehilangan dalam hidupnya. Lewat peristiwa, lewat kejadian hidup, orang percaya, setiap manusia, kita akan bisa melihat Elohim. Lalu yang kedua, berbicara tentang penyataan khusus. Penyataan khusus artinya kita diberikan satu kesempatan untuk kita bisa melihat Elohim. Untuk kita bisa mengalami Elohim menyatakan dirinya secara khusus di dalam satu pribadi, ya, yaitu Tuhan Yesua. Saya bisa membaca itu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lompat ke ayat 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Pada awalnya ada firman. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim, segala sesuatu terjadi oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat, garis bawahi kalimat ini, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa Yahweh, penuh anugerah dan kebenaran. Di Sang Firman telah menjelma menjadi manusia, memberikan dirinya untuk bisa terlihat oleh manusia, hidup dan tinggal eksis di tengah-tengah manusia. Secara khusus menyatakan pribadinya, memberikan dirinya untuk bisa ditemui, untuk bisa dilihat pada masa itu. Itu pernyataan khusus. Digenapi dan dituliskan kembali dalam Ibrani. Dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi, pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam Putra, yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Dia yang merupakan pancaran kemuliaan dan gambaran sempurna dari hakikatnya, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha agung di tempat yang tinggi. Secara khusus dalam pribadi Yesua, Elohim, Yahweh Sebaot menyatakan dirinya.
memberikan dirinya untuk bisa ditemui oleh manusia. Itu secara khusus Bapak Ibu. Kata melihat Elohim, melihat Tuhan, hari-hari ini menjadi sesuatu yang fenomenal di zaman akhir ini Bapak Ibu. Setiap orang membicarakan tentang pengalaman atau kesaksian orang tentang melihat Tuhan, melihat Elohim, melihat sorga. Ya, karena banyak orang di zaman akhir ini penasaran untuk bisa tahu ya masa depan hidupnya itu bagaimana, dunia ini masa depannya gimana. Jadi ketika ada orang yang berkata, saya melihat Elohim, saya sudah naik ke sorga, diangkat naik ke sorga, melihat sorga. Buat kita itu menjadi sesuatu yang trending topik hari-hari ini. Dan rasanya kalau kita punya pengalaman itu dan bisa membagikan itu, ada sesuatu yang kita akan merasa, wah luar biasa ya pengalaman hidup saya di dalam Tuhan ini. Kalau saya bisa melihat Elohim, bisa melihat sorga, dan bisa bersaksi tentang pengalaman pribadinya. Bapak Ibu, pemahaman kita tentang melihat Elohim itu sangat penting. Karena pemahaman kita itu membawa kita kepada kepada perbuatan hidup kita, kepada perkataan hidup kita. Jadi kalau pemahamannya keliru, point of view-nya keliru, maka kita pun akan berkata-kata keliru. Kita pun akan bersikap keliru. Kalau pemahamannya salah tentang melihat Elohim, maka sikap hidup kita pun akan salah. Apa yang kita yakini pun akan menjadi salah. Sehingga itu berbuah kepada apa yang kita perbuat dari pemahaman kita yang salah. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama pemahaman yang benar tentang kalimat melihat Elohim itu apa. Ya. Nah Bapak Ibu, ada dua pemahaman yang saya ingin share kepada saudara. Ya. Pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang melihat Elohim. Yang pertama adalah ada yang berkata begini, ada yang memiliki satu pemahaman bahwa melihat Elohim itu berarti melihat Elohim secara fisik dengan mata jasmania kita. Kita berhadapan muka dengan muka, kita melihat fisiknya ya. Tuhan Yesus mungkin dengan baju putih yang panjang ya, dengan rambut yang panjang, dengan kedua tangan yang berlobang, lalu dia menyampaikan kalimat-kalimat yang audible kepada kita, kita dengar dengan telinga kita dan kita berkata, oh itu melihat Elohim itu seperti itu tuh. Ya, secara live, secara nyata. Ya, secara nyata seperti itu. Sehingga ketika ada orang lain ya yang mendengar pemahaman itu, mereka akan berkata gini, oh berarti selama hidup saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya belum pernah melihat Tuhan Yesus. Karena saya belum pernah dalam doa saya melihat penampakan dirinya secara langsung, secara fisikly ada di depan saya. Dengan baju putihnya, dengan kedua lubang paku di kedua tangannya, dan dia mengatakan suara yang audible, saya dengar langsung. Selama saya berdoa saya nggak pernah, berarti saya belum pernah melihat Elohim. Saya belum pernah mengalami bagaimana Elohim itu memberikan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dinyatakan, untuk bisa terlihat oleh saya. Ya, nah seringkali Bapak Ibu kalau kita boleh jujur, seringkali dalam kekristenan kita suka sekali membuat rumit atau memperumit sesuatu yang sebenarnya sederhana. Saya ulangi ya. Seringkali kita memperumit sesuatu, pengalaman hidup kita dengan Elohim menjadi sesuatu yang seharusnya sederhana, kita bisa mengalaminya, tapi jadi rumit gitu. Tahukah saudara, saat saudara bersaat teduh, saat kita berdoa, saudara secara roh saudara bisa mengalami dan merasakan, karena ketika ada hadirat Elohim, roh kita itu radarnya nangkep. Ada sesuatu yang terjadi dalam roh kita saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya.
beda kalau kita berdoanya nggak sungguh-sungguh. Kita doanya sambil nyambi, ya. Kita dengar firman Tuhannya, saudara yang di rumah mungkin hanya sebatas mendengar sambil nyambi, nggak mendengarkan, ya. Mendengar tuh saudara bisa melakukannya dengan melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain. Saya berdoa ketika saudara beribadah secara streaming di rumah, Anda benar-benar beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memberi tubuh saudara satu perhatian bahwa saya sedang beribadah, ada Roh Elohim di tengah-tengah rumah kita. Kita sedang beribadah, kita sedang menghadap kepada Elohim yang Maha Kudus. Jadi kita masih ada respect. Ya. Tanda kalau kita respect sangat mudah sekali Bapak Ibu. Bagaimana sikap tubuh Anda saat Anda beribadah? Ya kita mungkin bilang, tapi kan Tuhan lihat hati Pak. Oh enggak, apa yang dalam hati terpancar dari ekspresi dalam tubuh Anda. Kayak Tuhan katakan kalau kita menyembah Tuhan beribadah ya segenap tubuh kita juga harus memuliakan Tuhan. Ya, saat teduh, saat kita baca Alkitab, perhatikan nih Bapak Ibu. Saat kita nggak cuma baca sambil lalu, tapi kita stop sejenak, kita merenungkannya, kita mencernanya, kita minta hikmat dari Roh Kudus untuk memberikan pengertian tentang apa yang kita baca. Pada saat itulah, saudara dan saya sebenarnya sedang melihat Elohim. Saat saudara membaca isi hatinya, saat saudara merenungkan perkataannya, berarti Elohim sedang memberikan dirinya untuk bisa saudara dan saya kenali. Untuk saudara dan saya bisa melihatnya. Bisa bersekutu intim, yada dengan dia. Lewat pembacaan firman Tuhan. Bahkan pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah satu momen di mana Anda diberikan kesempatan oleh Elohim untuk bisa mengalami Elohim menyatakan dirinya kepada saudara, memberikan dirinya untuk bisa ditemui oleh saudara lewat perkataannya, isi hatinya bagi kita. Saudara, di saat saudara berdoa, saat saudara beribadah di rumah masing-masing, Anda sedang melihat Elohim. Tapi seringkali kita terlalu dibuat rumit sehingga kita punya pemahaman yang salah, sehingga kita nggak bisa menikmati sesuatu yang sederhana itu Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu mulai hari ini saya berdoa, ada satu konsep yang benar, ada satu paradigma yang diubahkan dalam pemahaman kita tentang melihat Elohim. Sangat sederhana. Saya mengalami Bapak Ibu, kalau kita semakin dalam kedalaman hadirat Elohim, bahkan sampai kita udah gak bisa lagi berkata-kata apapun. Pernahkah saudara ada satu fase dalam hidup saudara, saudara berlutut, saudara hanya memejamkan mata saudara, tapi saudara merasakan ada satu getaran dalam roh saudara. Dia ada, dia hadir. Dan kita merasakan kekudusannya melingkupi kita. Saat saudara nyanyi pujian tadi, kekudusanmu Bapa Yahweh. Apakah saudara mengalaminya saat saudara memperkatakannya? Karena kan firman katakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tapi pertanyaannya, apakah ketika saudara mengatakannya, saudara mengalami enggak kekudusan Bapa itu, wah memenuhi saudara. Kalau saudara dan saya mengalaminya, sikap dan cara saudara menyembah akan jadi berbeda. Ini satu kebenaran yang mesti tertanam dalam kehidupan saudara dan saya tentang melihat Elohim. Bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang terlalu tinggi untuk kita capai, tapi sesuatu yang sederhana. Kita datang dengan kerinduan, kita datang dengan iman percaya, kita merasakannya dalam roh kita. Kita melihat kasih karunia di mana dia mengizinkan dirinya untuk bisa terlihat oleh kita. Kita bisa memahami kedalaman isi hatinya, pikirannya apa sih? Bapak itu apa sih pikirannya? Saya ingin mengenal dia lebih lagi. Sama seperti saudara jatuh cinta, saudara mengasihi seseorang.
Pasti saudara ingin lebih dalam lagi kenal dia. Saudara ingin menyelami kedalaman isi hatinya. Demikian juga saat kita rindu untuk bisa mengalami kekudusan Bapa dalam hadiratnya. Oh, saya percaya ada satu roh yang antusias untuk lebih lagi, untuk lebih lagi, untuk lebih lagi. Temukan itu pada pagi hari ini dengan hati yang sederhana datang kepada Bapa. Ya, kita berkata, aku ingin melihat Engkau. Aku ingin Engkau memberi kasih karunia kepadaku, Engkau memberi dirimu untuk aku temui. Ya, karena saya paham gini Bapak Ibu, berbicara tentang kekudusan. Ya, kekudusan berbicara tentang itu, kau buat saya, itu adalah bagiannya Yahweh Elohim. Ya, jadi kalau Yahweh tidak memberi dirinya, tidak mengizinkan dirinya untuk kita temui, untuk kita lihat, nggak akan pernah kita bisa. Jadi semua kembali kepada Dia. Itu yang mesti kita pahami dalam kehidupan kita. Itu pemahaman yang salah ya tentang melihat Elohim. Yang kedua, ada pemahaman yang salah tentang melihat Elohim. Ada orang berkata gini, kalau melihat Elohim itu nggak sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya, nggak buat semua orang percaya. Hanya untuk orang-orang spesial saja. Hanya untuk orang-orang VIP-nya Elohim aja. Hanya untuk orang-orang yang lebih kudus dibanding yang lainnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan yang namanya kesombongan rohani. Beberapa kita yang mungkin punya pengalaman itu bisa melihat Elohim menyatakan dirinya kepada kita, berbicara tentang sebuah pesan atau penglihatan. Ya, kita menganggap seringkali dalam hati kita bahwa kita mempunyai level yang lebih tinggi dibanding dengan saudara-saudari seiman yang belum punya pengalaman seperti kita. Kita jadi orang-orang yang eksklusif secara rohani. Sampai saya pernah mendengar ada orang berkata gini, sorry saya gak bisa berdoa sama kamu. Sorry saya gak bisa beribadah di tempatmu. Saya tanya, loh kenapa? Dia katakan gini, karena roh kita gak selevel. Roh kita gak sepadan. Saya lebih up, saya lebih tinggi. Saya gak bisa berdoa dengan kalian. Nah ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika dia bisa melihat Elohim, berarti itu bisa menaikkan, ya apa ya, menaikkan rate-nya dia gitu. Dia jadi orang yang bisa bilang, saya lebih spesial di mata Elohim. Kamu gak dikasih lihat, saya dikasih lihat. Saya diizinin lihat, saya orang khususnya Tuhan. Oh saya adalah VIP-nya Tuhan, kamu bukan. Kita gak selevel, saya gak mau kumpul-kumpul dengan kamu. Roh kita gak sama, gitu ya. Sehingga seperti itu, kita jadi sombong rohani. Dan kita menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah begitu. Ini pemahaman yang salah Bapak Ibu. Ya, pemahaman yang salah. Belum lagi kalau kita punya pandangan bahwa saya bisa melihat Elohim itu karena saya doa puasa loh. Ya, saya doa puasa. Ya, dengan doa puasa itu saya menjadi orang yang kudus sehingga saya bisa melihat Tuhan. Tahukah kita Bapak Ibu, lewat semua perbuatan-perbuatan kita tidak akan pernah bisa membuat kita memperoleh kekudusan. Karena yang saya yakini dari firman Tuhan adalah kekudusan tidak diperoleh dari perbuatan kita. Kekudusan kita peroleh karena kasih karunia Bapa di dalam Sang Putra yang mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Sehingga lewat pengorbanannya kita dipilih, kita ditebus, dan setiap kita yang meresponinya kita dikuduskan. Apa itu dikuduskan? Dinyatakan kudus. Oleh siapa? Ya oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan karena perbuatan kita. Sehingga seringkali kita seakan-akan punya satu konsep. Saya bisa atur Elohim lewat doa puasa saya. Saya bisa atur apa yang dia harus kerjakan lewat puasa saya. Sehingga banyak orang memisahkan dirinya. Bukannya infiltrasi di tengah-tengah dunia, tapi memisahkan dirinya. Karena mereka berpikir,
Saya orang kudus. Saya nggak bisa ada di tengah-tengah dunia. Saya harus menepi ke gunung-gunung dengan pakaian kudus saya. Saya berdoa, berpuasa. Saya yakin Bapak Ibu bukan seperti itu yang Elohim kehendaki. Ya, tidak ada satupun perbuatan-perbuatan kita. Ya, saya mengatakan bahwa itu semua seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seringkali roh agamawi mengikat kita. Kita menganggap bahwa dengan banyaknya hal-hal baik, banyaknya hal ibadah itu bisa membuat kita kudus. Enggak Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita beribadah, kenapa kita berpuasa, kenapa kita melayani Tuhan, kenapa kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu karena sebagai bentuk ucapan syukur kita, karena ada satu hal yang gak bisa dilakukan oleh kita. Yaitu apa? Menguduskan dirinya sendiri. Karena hanya Elohim yang sanggup mengerjakannya bagi kita. Lewat tadi yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Melalui Tuhan Yesus HaMashiach. Lewat darahnya yang menebus dan menyucikan kita. Jadi kita gak bisa pakai kebenaran diri kita sendiri mengatakan bahwa saya orang kudus karena saya telah berbuat ini, saya telah berbuat itu. Ya, mari saya dan saudara mau memiliki satu sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena seringkali kita ketika kita punya pengalaman itu, kita menjadi sombong, kita menjadi membeda-bedakan gitu. Ya, saya percaya semua karunia, semua anugerah dari Bapa dilimpahkan, dinyatakan kepada setiap kita bukan untuk membuat kita menjadi sombong. Tapi seharusnya justru semua itu kita pakai untuk membangun yang lainnya, untuk membangun tubuh Kristus, Bapak Ibu. Ya. Itu yang mendatangkan kesombongan ketika kita punya pemahaman yang salah tentang melihat Elohim. Ya, kita merasa diri kita superior dibanding yang lain. Sisi yang lainnya, sisi yang sebaliknya adalah kalau yang satu menjadi sombong, nah ini yang penting. Sebagian lain karena punya pemahaman bahwa melihat Elohim itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, untuk orang-orang yang kudus aja, untuk orang-orang yang wow, rohaninya udah tinggi, sering puasa, sering ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga dia menjadi minder. Merasa rendah diri. Karena dia berkata gini, oh saya belum nyampe kepada tingkat kekudusan yang seperti itu. Sehingga mana mungkinlah Tuhan itu mau menyatakan dirinya kepada saya. Mana mungkinlah kepada orang yang seperti saya ini, Elohim itu mau memberi dirinya untuk ditemui. Mengizinkan dirinya untuk dinyatakan saat saya berdoa, saat saya baca firman Tuhan. Enggak lah, udahlah saya begini aja lah. Saya tanda kutip, saya menyembah dari jauh aja lah. Padahal dalam hati orang yang seperti ini, kalau kita mau renungkan Bapak Ibu, mungkin orang ini adalah saya dan saudara. Kita punya kerinduan yang begitu dalam untuk bisa menikmati kekudusan Yahweh. Tapi kita minder, kita ngerasa, Bapak, gak pantas lah orang yang seperti saya ini bisa mengecap, bisa melihat engkau itu. Enggak lah, itu bagian orang-orang yang super rohani. Itu bagian orang-orang yang maha kudus itu. Bukan saya. Saya masih berbuat dosa. Saya masih hidup dalam daging. Saya masih omongan saya kadang berkat, kadang kutuk. Saya masih belum menjaga tubuh saya. Saya belum memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Saya masih pakai tubuh saya untuk berbuat dosa. Gak pantas lah, saya gak akan mungkin punya pengalaman seperti itu. Hari kita belajar Bapak Ibu, apakah benar seperti itu? Apakah benar saking begitu kudusnya Yahweh Elohim, sehingga dia tidak mengizinkan dirinya untuk bisa ditemui oleh orang-orang yang berdosa? Apakah seperti itu? Coba kita membuka Bapak Ibu satu cerita dalam firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya berharap saudara bisa baca di rumah, saudara beribadah dari rumah saudara masing-masing. Saya berharap setiap ayat-ayat saudara bisa catat ya. Dalam status saudara, coba dibaca ulang lagi ya, temukan kebenaran, temukan rema.
Jangan berpuas dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, ayo terus up ya, next level. Antusias, saya pengen dapetin lagi. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin tambahkan. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan kasih buat saya secara pribadi dari ayat ini. Catat, baca lagi, berulang-ulang, minta Roh Kudus memberikan pengertian. Dan seseorang dari antara orang Farisi meminta Tuhan Yesus supaya dia makan bersamanya. Dan setelah masuk ke dalam rumah orang Farisi itu, dia duduk makan. Dan tampaklah seorang wanita di kota itu, ia adalah orang berdosa. Ketika mengetahui bahwa dia sedang duduk makan di rumah orang Farisi itu, dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya, sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata. Dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Dan ketika melihatnya orang Farisi yang mengundang dia berkata dalam dirinya sambil mengatakan, jika dia itu seorang nabi, seharusnya dia tahu siapa dan macam apa wanita yang menjamahnya. Karena dia adalah seorang berdosa. Dan seraya menanggapi, Yesua mulai berkata kepadanya, Simon, aku punya sesuatu untuk mengatakan kepadamu. Dan dia berkata, Guru, katakanlah. Kita lompat ke ayat yang ke-47 Bapak Ibu. Ke ayat yang 47. Kita akan baca sama-sama. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampunkan karena ia telah banyak mengasihi. Tetapi yang kepadanya sedikit diampunkan, dia sedikit mengasihi. Ayat yang ke-47, saya coba ambil dari KSILT yang pertama, Bapak Ibu. Ya, saya merasa lebih pas yang terjemahan pertama, yang tahun 2007. Bunyi ayat yang ke-47 itu, di KSILT pertama tahun 2007 dikatakan, oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampunkan. Karena itu ia banyak mengasihi. Beda ya? Karena hutang dosanya itu, karena kalau kita baca ayat yang sebelumnya, kan Tuhan berbicara tentang perumpamaan kan, tentang seorang yang berhutang. Ya, dilepaskan, nggak usah bayar gitu oleh yang punya hutang. Tuhan tanya kepada Simon, mana yang akan lebih bersyukur, mana yang akan lebih mengasihi si pembebas hutang itu? Ya, yang tentunya yang hutangnya banyak. Makanya Tuhan berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampunkan. Ya, karena itu perempuan ini banyak mengasihi. Karena dia merasa dia sudah diampuni, hutang dosanya yang begitu banyak, yang berujung kepada kematian telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena itulah ia banyak berbuat kasih. Apa kasihnya? Tadi saudara baca. Dia beli ya satu minyak wangi. Tentu harganya mahal. Ya, ini sangat mahal sekali. Beberapa penafsiran mengatakan bisa upah orang pekerja kasar dalam sekitar 1 tahun kurang gajinya gitu Bapak Ibu. Jadi kan sangat mahal. Hitung aja dalam 1 tahun gaji diberikan sesuatu yang sangat mahal dan hanya untuk dipecahkan dan mengurapi kaki Tuhan Yesus. Kita aja yang setiap bulan wajib untuk mengembalikan 10% aja, kita banyak alasan nggak mau memberi. Betul tidak?
Katanya mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu punya definisi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat. Kamu akan melakukan segala perkataanku. Itu Tuhan Yesus katakan seperti itu. Katanya mengasihi, tapi kok nggak taat? Banyak alasan, banyak alibi untuk mengembalikan yang menjadi haknya Tuhan. Tapi perhatikan ini wanita ini. 1 tahun upahnya, kalau dihitung, diperbandingkan seperti itu. Dia bayar minyak itu untuk mengurapi extravagance worship. Makanya nggak salah ya Bapak Ibu, kalau kita baca sepintas, kita akan berkata boros banget ya, sia-sia. Ya, ngapain mahal-mahal hanya untuk kayak begitu. Kita nggak lihat nilai dan alasan mengapa wanita ini melakukannya. Tadi dikatakan, karena dia banyak diampuni. Dia punya hutang sama Tuhan yang menyangkut kekekalan. Tadinya dia akan berakhir di neraka yang kekal. Maut jadi bagiannya dalam kekekalan. Tapi Yesus mengampuni dia. Karena dia merasa, I'm a debtor. Saya berhutang sama Tuhan Yesus. Makanya dia mendorong dia, mendasari dia untuk mengasihi Tuhan. Karena dia telah dikuduskan. Karena mungkin dia berkata, seperti yang saya katakan, nggak mungkin saya masih berdosa. Saya ini banyak dosanya. Nggak mungkin saya jadi orang yang kudus. Tapi Tuhan Yesus mau menguduskan hidupnya ketika dia mengakui semua dosanya dan tidak berbuat dosa lagi. Dia menerima anugerah, dia dikuduskan, dinyatakan kudus oleh Tuhan Yesus. Meskipun kalau kita baca tadi, ada banyak orang di sekitar dia. Saya mau katakan kepada saudara, tidaklah mudah untuk wanita berdosa ini untuk ketika lihat ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah orang-orang agamawi di sana, orang-orang rohani pada masa itu, untuk dia tahu siapa dirinya dan untuk gimana caranya saya bisa ngedeketin Tuhan Yesus. Gimana caranya saya bisa menyatakan, mengekspresikan kasih saya kepada dia. Jadi ketika dia udah mengampuni saya, ketika dia udah menguduskan saya pengen dekat. Tapi apa kata orang nanti? Si Farisi aja berkata, kalau dia nabi, kalau Yesus itu nabi, dia tahu ini siapa orang ini, siapa perempuan ini? Ya perempuan berdosa. Dan gimana tuh hidupnya? Mungkin belum lagi ada omongan-omongan intimidasi. Pakai uang apa tuh dia beli minyak yang mahal itu? Jangan uang kotor. Dan mungkin si perempuan berdosa ini ketika mau melihat Elohim, Yeshua HaMashiach, ada banyak hambatan, ada banyak suara-suara yang membuat dia minder. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu, dia tetap maju, dia tetap menghampiri. Ya. Satu yang saya tahu Bapak Ibu, hati yang hancur gak akan pernah Tuhan pandang hina. Bagaimanapun keberadaan saudara, setidak layaknya saudara merasa dalam hidup saudara, tapi dalam hati saudara ada satu kerinduan untuk bisa mengalami kekudusan. Hati yang hancur, Tuhan Yesus gak pandang hina. Asal Anda datang dengan satu kerinduan untuk mau diubahkan, untuk mau dikuduskan, untuk mau set apart, dikhususkan hidupmu ketika engkau sudah diampuni, khusus hanya bagi Elohim. Dia gak akan pernah melarang, dia tidak akan pernah menghambat. Manusia ya bisa, karena manusia pandang kita dari pemandangan matanya. Saya kotor, saya orang berdosa, saya bezinah, saya orang yang kotor mulut saya kotor tangan saya dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat hati. Saat Anda punya hati yang rindu untuk bisa melihat Elohim dalam kekudusannya, saya percaya anugerah itu akan turun dalam hidup saudara. Ya, kita mendekat seperti wanita ini. Akhirnya dia mendekat, dia gak peduli dengan apa kata orang. Dan buktinya Tuhan Yesus pun gak peduli dengan apa kata orang. Ya, dia menerima penyembahan dari wanita ini. Dan Bapak Ibu, kita melihat, ya dia melihat Elohim.
Ya, dia mengalami Elohim dalam hidupnya. Pagi hari ini, jika ada di antara kita, saudara dan saya, yang punya pengalaman, mungkin kita adalah termasuk golongan yang kedua. Orang-orang yang menyembah dari jauh, orang-orang yang gak berani untuk masuk lebih dalam dan bermimpi, punya satu pengalaman bisa melihat Elohim dalam kekudusannya. Hari ini ada kabar baik bagi saudara. Ya, datanglah dengan hati yang rindu. Ya, jadilah dirimu sendiri apa adanya. Ya, seperti wanita ini, dia ekspresikan kasihnya. Dia beri yang terbaik. Ya, dia sampai harus mungkin memunggungi, gak berani menatap wajahnya yang kudus. Ya, tapi dia melakukan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan menerimanya.